Di desa Sumbersari yang indah dan asri, kita akan memulai petualangan KKN yang penuh makna. Bersama narasi Merak Sumbersari, maskot kita yang cerdas dan bersemangat, kita akan menjelajah potensi desa, membangun hubungan dengan masyarakat, dan menciptakan perubahan yang positif. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang gembira dan semangat yang tinggi. Desa Sumbersari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, memiliki potensi besar untuk berkembang dan maju. Namun, seperti desa-desa lainnya, Desa Sumbersari juga memiliki tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan desa. Diperlukan adanya program kuliah kerja nyata atau KKN yang dapat membantu mengidentifikasi potensi, mengatasi permasalahan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui program KKN di Desa Sumbersari, tentu saja kita memiliki beberapa tujuan. Berikut beberapa poin-poin dari tujuan tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Yang ketiga, mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, membangun hubungan yang lebih erat antara masyarakat dengan mahasiswa KKN. Dengan poin-poin tersebut, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dan membangun Desa Sumbersari menjadi lebih maju dan lebih sejahtera. Selamat datang di Desa Sumbersari. Kami, kelompok 9 KKN Universitas Singa Perbangsa Karawang, siap mengabdikan diri untuk memajukan desa bersama masyarakat. Dengan narasi Merak, Sumbersari sebagai simbol semangat, kita akan berkolaborasi untuk menciptakan perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh dedikasi dan kebersamaan. Narasi Merak Sumbersari adalah maskot yang dipilih untuk mewakili semangat dan kreativitas masyarakat Desa Sumbersari. Dengan naras sebagai simbol, kita dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Slide selanjutnya akan menjelaskan terkait program kerja utama dan program kerja pendukung. Pada program kerja utama terdapat 3 program yang diusung, yakni Sekolah Pasar Digital, Hijau Bersama, Gerakan Menanam untuk Masa Depan, dan Cerdas Gizi untuk Generasi Hebat. Program kerja utama yang pertama, yakni Sekolah Pasar Digital, adalah program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga desa dalam memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk lokal. Pelatihan ini mencakup pengenalan media sosial, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta teknik dasar pemasaran online. Adapun output yang diharapkan pada program ini diantaranya, yang pertama, peserta memiliki akun toko aktif di platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, minimal 1 produk lokal berhasil diunggah dan dipasarkan secara online oleh peserta. Yang ketiga, terbentuknya grup atau komunitas digital UMKM desa yang aktif berbagi strategi dan peluang usaha. Dan yang keempat, peningkatan pemahaman peserta tentang pemasaran digital dibuktikan melalui hasil evaluasi atau praktik langsung. Kemudian, program kerja yang kedua yaitu Hijau Bersama, Gerakan Menanam untuk Masa Depan. Program ini merupakan gerakan kolaboratif antara mahasiswa KKN dan masyarakat desa dalam menanam tanaman produktif seperti sayuran, buah-buahan, atau tanaman obat. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan sekaligus kemandirian pangan.
Output yang diharapkan pada program kedua ini diantaranya yang pertama, tanaman baik sayuran, buah-buahan maupun obat-obatan ditanam di pekarangan atau lahan desa dan dirawat oleh warga. Yang kedua, terbentuknya kelompok kecil warga yang berkomitmen untuk merawat area tanam secara berkelanjutan. Yang ketiga, area pekarangan atau lahan desa termanfaatkan untuk kebun kecil atau taman produktif. Yang keempat, peningkatan pengetahuan peserta tentang manfaat dan cara menanam tanaman produktif. Kemudian, program utama yang terakhir yaitu Cerdas Gizi untuk Generasi Hebat. Program edukatif tentang pentingnya gizi seimbang ini ditujukan untuk anak-anak dan keluarga melalui penyuluhan interaktif, demo makanan sehat, dan kegiatan menyenangkan lainnya. Peserta diajak untuk memahami bagaimana memilih makanan bergizi untuk menunjang tumbuh kembang anak. Output yang diharapkan dalam program ini diantaranya yang pertama, peserta dapat menyusun menu harian bergizi seimbang berdasarkan pedoman yang telah diberikan. Yang kedua, terjadi perubahan pada kebiasaan konsumsi. Misalnya, mulai memasukkan sayuran atau buah ke dalam menu harian. Yang ketiga, peserta memahami resiko kekurangan gizi serta cara pencegahannya. Dan yang keempat, minimal satu keluarga mempraktikkan menu sehat hasil pelatihan. Selanjutnya, terdapat 11 program pendukung yang diusung oleh bidang-bidang di bawah naungan divisi acara. Yang pertama, yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi mengusung 2 program kerja, yaitu sosialisasi penggunaan KRIS sebagai alat transaksi digital di masyarakat dan literasi menabung bagi anak-anak melalui aktivitas kreatif menghias tabungan. Bidang kedua, yakni bidang pendidikan, memiliki 3 program pendukung, yaitu Rumah Belajar dan Mengaji, Pelatihan Dasar Komputer, dan program literasi desa dengan judul Sudut Ilmu Anak Bangsa. Selanjutnya, pada bidang ketiga, yaitu bidang sosial budaya, memiliki 2 program pendukung, yaitu Layar Tancap Edukasi dengan judul Nonton Bareng Film Inspiratif, dan Weekend Ceria dengan judul Senam Pagi dan Games Edukasi. Bidang berikutnya yaitu bidang lingkungan, memiliki 2 program pendukung, yakni Rumah Kreasi Daur Ulang dan Gerakan Jumat Bersih. Lalu di bidang yang terakhir adalah bidang kesehatan, memiliki 2 program pendukung, yaitu Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS dan Sosialisasi Perspektif Usia Pendewasaan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mencegah stunting. Pada program yang pertama, aktivitas diisi dengan penyuluhan mengenai perilaku sehat seperti mencuci tangan, buang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan rumah. Adapun output yang diharapkan ialah yang pertama, warga mulai menerapkan PHBS di rumah. Yang kedua, peningkatan kebersihan di lingkungan sekitar. Kemudian, program pendukung yang terakhir, yakni sosialisasi perspektif usia pendewasaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan edukasi hukum dan kesehatan mengenai usia ideal menikah serta dampaknya terhadap stunting yang memiliki target seperti berikut. Yang pertama, warga memahami pentingnya usia pendewasaan perkawinan. Dan yang kedua, komitmen keluarga dalam menunda pernikahan dini.